Coba bayangin, besok pagi pas kalian bangun tidur, tiba-tiba kalian dianugerahi satu kekuatan super. Bukan bisa terbang, bukan ngeluarin laser dari mata, tapi kemampuan untuk ngebaca pikiran semua orang di sekitar kalian. Buat kalian yang suka nonton film X-Men, pasti tahu betapa kerennya Profesor X. Atau kalau kalian ngikutin anime One Piece, ada karakter bernama God Enel dengan kekuatan mantranya yang bisa dengar suara batin orang sepulau. Kedengarannya asik banget kan? Kita bisa tahu gebetan itu beneran naksir atau cuma manfaatin kita buat ojek gratis. Kita bisa tahu mood bos lagi bagus atau enggak sebelum minta naik gaji. Tapi mending kita bangun dari hayalan indah itu bentar deh. Lupain soal superhero. Kalau kita bawa ide gila ini ke dunia nyata dan ngebedahnya pakai ilmu sains, biologi, dan sosiologi, gimana jadinya? Kalau kekuatan baca pikiran ini nggak cuma dimiliki satu orang, tapi seluruh manusia di bumi otomatis memilikinya. Apakah dunia bakal jadi utopia yang super jujur dan damai? Jawabannya, sama sekali enggak. Dunia kita bakal kiamat, peradaban bakal runtuh, dan mental kita bakal error total dalam hitungan jam. Loh, kok bisa? Siapkan akal dan kewarasan kalian, karena kita akan masuk menyelam ke dalam kepala kita sendiri. Mari kita bahas dari perangkat kerasnya dulu, otak kita. Di dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut the cocktail party effect. Singkatnya, ini adalah sistem filter otomatis di otak kita. Coba bayangin, kalian lagi di pesta yang musiknya keras dan berisik banget. Otak kalian punya sistem canggih bernama Reticular Activating System yang memblokir semua kebisingan itu, sehingga kalian tetap bisa fokus dengerin suara temen yang ngobrol di depan kalian. Filter ini yang bikin kita tetap waras di keramaian. Sekarang, bayangin kalau kemampuan baca pikiran itu aktif. Filter ajaib ini bakal hancur lebur. Seorang ahli syaraf terkenal bernama David Eagleman pernah bilang begini, sebagian besar dari apa yang dilakukan otak kita terjadi di luar kesadaran kita. Artinya, otak kita ini memproduksi ribuan pikiran sampah setiap detiknya tanpa kita suruh. Kalian ingat episode kartun SpongeBob waktu dia lupa namanya sendiri? Di dalam kepalanya, otak SpongeBob digambarkan kayak kantor yang isinya penuh laci arsip. Para pegawainya lari-larian panik, kertas berhamburan, sampai akhirnya kantor itu kebakaran. Nah, secara biologis, otak kita bakal persis seperti itu. Kapasitas RAM otak kita itu sangat terbatas. Ibaratnya laptop kentang. Sehari-hari, otak kita cuma ngurusin tab Chrome yang nggak seberapa. Nahan lapar, mikirin cicilan, atau tiba-tiba random nyanyiin lirik lagu di dalam hati. Nah, sekarang bayangkan kalian buka 1000 tab Google Chrome sekaligus sambil render animasi video 4K di laptop kentang itu. Yang masuk ke kepalamu bukan cuma omongan orang, tapi pikiran alam bawah sadar mereka yang aneh-aneh. Dalam hitungan menit, kita akan mengalami sensory overload atau beban sensorik ekstrim. Amigdala kita, yakni tombol panik di otak, bakal terus menyala merah. Hormon stres kortisol meledak. Kalian nggak bakal bisa bedain mana suara hati kalian yang lagi overthinking dan mana suara hati abang ojol di luar pagar yang lagi ngomel karena nyasar. Sistem saraf kita bakal korslet berjamaah. Nah, masalahnya nggak berhenti di situ. Anggaplah otak kita berevolusi dan tahan banting sama suara berisik itu. Masalah berikutnya adalah kapasitas sosial kita. Pernah dengar nama Robin Dunbar? Dia ini seorang antropolog dan psikolog evolusioner yang terkenal dengan teori Dunbar's number atau angka Dunbar. Menurut penelitian dia, ukuran otak manusia purba sampai manusia modern itu cuma didesain buat mengelola hubungan sosial yang stabil dengan maksimal 150 orang saja. Lebih dari itu, otak kita nggak sanggup memproses empati secara maksimal. Sekarang, coba hubungkan teori ini dengan kemampuan membaca pikiran. Kalau kita mendadak bisa dengar isi kepala ribuan orang di jalanan, di stasiun, atau di mall, otak kita dipaksa untuk peduli dan merespons informasi dari ribuan orang sekaligus.
Batas 150 orang milik Robin Dunbar tadi langsung jebol. Otak kita nggak didesain buat menampung masalah satu kota. Ujung-ujungnya manusia bakal jadi apatis parah atau malah gila karena kelebihan empati. Masalah selanjutnya justru yang paling menghancurkan. Matinya hubungan antar manusia. Seorang sosiolog legendaris, Erving Goffman, punya teori yang keren banget. Namanya dramaturgi. Goffman bilang, hidup manusia itu mirip panggung teater. Kita ini aktor yang punya dua tempat. Front stage, panggung depan, tempat kita tampil pakai topeng kesopanan, dan backstage, panggung belakang, tempat kita lepas topeng, ngomel-ngomel, dan jadi diri sendiri. Coba bayangin, situasi yang paling sering kita alami. Datang ke acara reuni sekolah atau kondangan teman lama. Ini adalah front stage kalian. Kalian senyum ramah, salaman, cipika-cipiki, dan saling memuji. Kelihatannya akrab dan damai banget kan? Tapi coba kalau ruang ganti alias backstage itu bocor ke depan. Kalian bakal denger teman kalian batin. Duh, ini orang dari tadi pamer pencapaian melulu, haus validasi banget sih. Dan di saat bersamaan, si temen juga bisa denger isi kepala kalian yang mikir, ini anak nanya kapan nikah melulu, kayak nggak ada topik pembicaraan lain aja. Bubar jalan itu acara reuni. Atau bayangin situasi kencan pertama. Kalian duduk berdua di kafe, senyum manis, dengerin cerita satu sama lain, makan pelan-pelan biar kelihatan elegan. Itu front stage-nya. Secara fisik kelihatannya romantis dan tenang. Tapi coba kalau panggung belakang mereka ketahuan. Kalian bakal denger si dia batin. Duh, bosen banget dengerin dia ngomongin mantannya melulu. Dan di saat yang sama, dia juga denger isi kepala kalian yang mikir, aduh, mules banget pengen ke toilet, tapi gengsi. Ngadepin bocornya suara batin di momen sesederhana itu aja, udah bikin kita keringat dingin dan kena mental. Kalau semua orang bisa baca pikiran, niatnya pengen jujur, malah musuhan sampai 7 turunan. Lapisan bohong demi kebaikan dan basa-basi, itulah pelampung yang menyelamatkan kita dari lautan konflik. Kalau kalian pernah nonton video tentang geologi bumi, ada istilah namanya isostasi. Bumi kita ini punya lempeng-lempeng yang saling bertabrakan dan menunjam masuk ke perut bumi, menciptakan palung yang sangat dalam seperti palung Mariana. Fungsinya apa? Menjadi saluran pembuangan suhu panas dan tekanan agar planet kita nggak meledak. Nah, tengkorak manusia dan ketidakmampuan kita membaca pikiran orang lain adalah versi biologis dari palung Mariana itu. Ini adalah hasil seleksi alam yang luar biasa jenius. Evolusi merancang tulang tengkorak kita cukup tebal dan rapat untuk mengurung pikiran liar, amarah, dan panggung belakang kita. Tengkorak kita adalah berangkas rahasia tingkat tinggi. Ia menahan sampah-sampah mental itu agar tetap di dalam, diproses secara pribadi dan gak bocor keluar ngebakar pertemanan kita. Disinilah kita sampai pada sebuah kesimpulan yang indah. Ketidaktahuan kita terhadap apa yang ada di kepala orang lain bukanlah sebuah kelemahan. Itu adalah anugerah terbesar yang alam semesta berikan buat kita. Rahasia itu bukan semata-mata alat untuk menipu. Rahasia adalah ruang aman agar manusia bisa menjadi manusia seutuhnya. Makhluk yang tidak sempurna, yang kadang punya pikiran aneh dan rapuh, tanpa harus dihakimi setiap detiknya oleh orang lain. Jadi, ketika ada seseorang tersenyum pada kalian hari ini, entah itu klien di kantor, teman lama, atau anak murid di sekolah, balaslah senyumnya dengan tulus. Kalian gak perlu tahu beban hidup, cicilan apa yang menumpuk, atau kelelahan macam apa yang sedang berputar di dalam kepala mereka. Biarkan isi kepalanya jadi misteri. Karena kadang, tidak tahu apa-apa adalah cara terbaik untuk tetap bisa saling menghargai. Gimana menurut kalian? Setelah tahu risikonya, masih pengen punya kekuatan baca pikiran seperti Profesor X? Coba tuliskan pendapat liar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe biar channel ini bisa terus membedah misteri-misteri kehidupan lainnya. Sampai jumpa!